selamat siang. Pada video kali ini, saya akan membagikan tips-tips bagaimana melancarkan ASI. Bagi teman-teman yang nonton, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi, kenapa saya memilih ingin membagikan tips ini atau ingin membahas bagaimana melancarkan ASI? Ini berangkat dari pengalaman saya sendiri ya. Pengalaman waktu melahirkan Kanara. Jadi setelah beberapa hari melahirkan Kanara, ASI saya belum lancar, dan akibat ASI saya nggak lancar, Kanara pun pastinya kekurangan ASI ya. Akibat kekurangan ASI, Kanara bilirubinnya itu sampai naik tinggi, dan tentu itu nggak bagus. Waktu itu Kanara sampai lemas. Saya khawatir, papanya khawatir, mama mertua juga khawatir, semualah keluarga khawatir. Bahkan Kanara sampai diopnam dan disinar supaya kadar bilirubinnya itu turun. Jadi demikian ya pengalaman saya, kenapa saya ingin sekali membagikan tips-tips ini. Setelah Kanara opnam, sepulangnya dari rumah sakit ya, jadi saya tuh makannya tuh mulai diatur. Jadi udah harus makan makanan yang berkuah, sayuran yang berkuah. Mertua pun udah ngawasin makanan saya tuh, diawasin supaya bener-bener sehat dan bisa melancarkan air susu juga. Jadi yang saya lakukan waktu itu ya, supaya air susu lancar, supaya ASI-nya lancar, pas mandi itu juga saya rajin kompres pakai air hangat, pakai washlet, ditekan-tekan. Yang kedua, saya tuh rajin konsumsi sayur, dan sayurnya itu pasti berkuah. Kayak dulu tuh biasanya konsumsi daun katuk ya, itu dibening lalu dimakan pakai nasi lah ya, jadi sayur. Kalau enggak, saya juga biasanya gado aja, makan sayurnya aja sambil minum kuahnya juga. Tapi yang paling efektif waktu itu saya konsumsi daun kelor. Jadi daun kelornya itu dibening lalu ya udah dimakan, dan itu cukup efektif. Emang sih nggak instan gitu, karena emang dari awal udah ASI saya tuh emang nggak lancar ya, jadi nggak instan, jadi perlu waktu juga. Dan untuk daun kelor sendiri itu cukup efektif. Biasanya ya setelah konsumsi daun kelor itu ASInya banyak. Memang sih belum melimpah ya, karena itu baru awal-awal. Saya juga konsumsi kacang, tapi karena saya dulu lahirannya sesar, jadi konsumsi kacang tanah ya, itu saya nggak berani konsumsinya banyak-banyak. Itu kacang tanahnya saya sangrai lalu saya cemilin. Ini juga cukup efektif. Resep ini sih ya untuk kacang tanah sangrai itu di kampung saya ya, di Sumba, ibu-ibu yang baru melahirkan di kampung-kampung tuh sering banget makan kacang yang disangrai. Katanya emang supaya itu melancarkan ASI, dan juga supaya produksi ASI mungkin lebih bagus, kayak lebih kental gitu setelah makan kacang. Lalu apa lagi ya waktu itu? Saya juga makan itu kacang merah ya. Kacang merah tuh selalu dicampurin di sayur-sayur. Jadi setiap masak sayur selalu dicampurin kacang merah, kalau enggak kacang tanah juga. Dan itu cukup efektif. Dan yang paling efektif banget juga itu kuah-kuahan ya. Kuah-kuahan sayur itu penting banget untuk melancarkan ASI. Saya juga minum susu Lactamon. Lactamon itu yang saya milihnya rasa coklat ya, itu susu almond, tapi di situ juga kayaknya dicampur dari kacang-kacangan, dicampur sama kacang-kacangan gitu. Jadi menurut saya itu cukup efektif, karena biasanya setelah minum itu produksi ASI saya juga meningkat. Jadi ya recommended juga ya susu Lactamon. Yang gak kalah penting nih ya untuk melancarkan ASI juga ya, pikiran ibu itu harus tenang, harus bahagia juga. Jadi itu bakal membantu melancarkan ASI juga. Dan ini ada tips-tips juga ya dari kakak saya, tips-tips melancarkan ASI. Tips dari Mami Linda itu dari channel Koyor Family ya. Nanti
teman-teman bisa mampir ke Koyol Family kalau mau kenalan. Kenapa di sini saya minta sharing sama Kak Linda sama Mama Mika? Itu karena Mama Mika sendiri produksi ASINya tuh melimpah banget, bahkan sebelum lahiran pun ASINya sudah keluar. Jadi Mama Mika juga mau sharing gitu. Mau sharing supaya memberi informasi juga untuk mama-mama sekalian yang mungkin mempunyai masalah yang sama. Oke, kita simak aja ya bagaimana tips-tips melancarkan ASI dari Mama Mika. Hai. Halo, pada hari ini dari kemarin ini sebenarnya rencananya mau ngasih tips, berbagi sharing tentang ASI, karena kebetulan anak kami umurnya nggak jauh beda ya. Saya mau berbagi tips dan sharing sebenarnya sharing tentang bagaimana cara memperlancar ASI dan bagaimana biar produksi ASI kita banyak setelah melahirkan. Saya mau cerita dulu ya sebelumnya. Jadi pada waktu saya hamil, saya tidak mengkonsumsi vitamin dari dokter. Sebenarnya dokter sih menyarankan untuk mengkonsumsi vitamin, tapi pada waktu itu saya karena mengikuti mama-mama tren, saya minum vitamin kayak ini untuk hamil, Lennox ya ini. Saya minum ini sejak saya tahu saya hamil, berarti sekitar hamil 9 minggu. 9 minggu sampai saya mau melahirkan saya masih konsumsi ini. Dan pada waktu saya hamil sekitar 8 bulan, payudara saya sudah kalau bahasa Jawanya merangkai, saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa ya, merangkai, jadi sudah kencang gitu. Terus namanya dipijat, bukan di dukun bayi ya, saya pijatnya di kayak bidan yang lebih punya itu apa namanya pengalaman dan juga mungkin lebih modern lah pokoknya. Jadi dia menjelaskan mulai di itu aja, dipijit kalau mandi pakai air hangat, dibersihkan, rajin dibersihkan putihnya kan pasti ada keluaran kotor-kotor, itu saya rajin bersihin. Habis itu saya kompres air hangat, saya kalau sambil mandi saya kayung atau saya shower air hangat, terus saya pijit-pijit. Dan sebelum saya lahir hasilnya sudah keluar, saya lahiran hasilnya sudah keluar. Jadi sebelum 9 bulan saya sudah keluar hasilnya, dan itu hasilnya kayak apa namanya, air rajin gitu ya, nggak terlalu kental, dan itu nggak apa-apa. Dan terus habis itu setelah saya lahiran, jadi sehari itu memang belum keluar karena saya lahiran secara sesar. Memang katanya kalau lahiran sesar kan nggak bisa langsung keluar. Jadi setelah lahiran 1 hari saya langsung minta di breast care sama susternya karena sudah tambah sakit payudaranya, dan saya harus segera mengeluarkan isinya, kalau enggak kan nanti tambah sakit. Jadi saya breast care. Setelah saya breast care, saya pompa, langsung saya pompa. Berarti saya belum kasih ke adiknya, langsung saya pompa, langsung dikasih sama susternya untuk dikasihkan bayinya ke sana. Dan setelah itu memang sudah lancar. Dan besoknya, ini penting ya, kalau bagi mama-mama yang setelah melahirkan, sebaiknya pijat laktasi. Itu benar-benar sangat membantu. Pijat laktasi dan oksitosin namanya. Yang laktasi itu bagian payudara yang pijat itu sakit banget. Oksitosin itu bagian tulang. Jadi itu saya 1 minggu full. Saya apa namanya ya, dipijat, dan itu benar-benar lancar, langsung keluar seperti ngalir gitu. Jadi saya pompa terus, pada waktu keluar banyak saya pompa terus, dan itu harus rutin 2 jam sekali, nggak boleh lebih dari 2 jam. Kalau nanti lebih dari 2 jam itu katanya reproduksinya nggak bagus, nggak lancar gitu. Dan saya pijat laktasi tanpa makan atau minum sayur-sayuran yang seperti bayam, terus daun ratu, itu saya nggak minum sama sekali, malah karena saya sudah dipijat laktasi itu rasa udah banyak banget keluarnya. Tapi kalau memang harus dikonsumsi nggak masalah sih, kayak daun ratu kan juga bagus sama bayam untuk memperlancar ASI.
sebenarnya itu memang penting, tapi yang paling penting nomor satu adalah kita harus senang, hati harus senang, nggak boleh kayak apa ya, pokoknya harus dibawa happy. Memang sakit, memang saya masih ngerasain saya sakit, data sakit, tapi harus senang lah, pokoknya bahagia. Dan selama 3 bulan itu saya sudah menghasilkan ASI sebanyak 1, 2, 3. Ini berkat ini yang pertama konsumsi vitamin, yang kedua picu laktasi setelah melahirkan selama 1 minggu, dan oksitosin happy, makanya harus cetak gizi. Oke, buka ternyata ya. Jadi demikian video tips-tips bagaimana melancarkan ASI. Saya berharap ya video ini benar-benar bermanfaat, bisa membantu memberi informasi bagi mama-mama yang mengalami masalah yang sama. Oke, sekiranya video ini menghibur, teman-teman bisa like ya, dan kalau dirasa bermanfaat mungkin bisa di-share juga supaya mama-mama yang lain dapat mengetahui bagaimana melancarkan ASI. Dan jika ingin sharing, ingin menambahkan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe ya, supaya channel ini makin berkembang dan makin memberikan hal-hal yang positif. Oh ya, jangan lupa disupport juga ya Koyor Family-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.